Sampurasun teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Kota Bogor, ruang edukasi, informasi, dan inspirasi seputar demokrasi, langsung dari Kota Hujan. Saya Maria, senang sekali menyapa Anda. Dan jangan lupa, like, share, komen, dan follow akun resmi YouTube KPU Kota Bogor. Di podcast KPU Kota Bogor, kami akan mengajak Akang dan Teteh untuk memahami demokrasi lebih dekat dan juga lebih bermakna. Karena sejatinya, demokrasi tidak hanya hidup di bilik suara, namun demokrasi juga hidup ketika setiap warganya memahami hak dan menyuarakan aspirasinya serta berani terlibat untuk membawa perubahan. Teman pemilih, podcast hari ini bisa dibilang sangat spesial. Kenapa? Karena kita kedatangan tamu yang luar biasa. Hari ini kita kedatangan nahkoda tertinggi yang luar biasa. Kita akan berbincang secara langsung dengan Ketua KPU Republik Indonesia, Bapak Muhammad Afifuddin. Dan pada podcast kali ini akan dipandu oleh Ketua KPU Kota Bogor, Bapak Ferry Buhari Muslim, yang akan mengupas tuntas berbagai isu strategis, tantangan, hingga kesiapan pemilu dan pilkada ke depan, secara langsung dari perspektif nasional. Mari kita simak bersama mengenai pandangan, pengalaman, dan juga gagasan mengenai penguatan demokrasi serta peran masyarakat dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas dan bermakna. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman pemilih, khususnya warga Kota Bogor. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yang luar biasa, yaitu pimpinan kami dari pusat, Ketua KPU Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Afifuddin. Selamat pagi Mas Afif. Terima kasih Kang Ferry, Ketua KPU Kota Bogor. Iya, pada kali ini kita mencoba menggali ya sekaligus mengambil ilmu dan pengalamannya dari Bapak Ketua, khususnya terkait tentang kepemiluan. Yang pertama Bapak, melihat tema, kita mengambil tema dari partisipasi menuju kepercayaan publik. Yang ingin kami tanyakan, yang pertama, kami sebagai penyelenggara, ya kita tahu bahwa menaikkan angka partisipasi cukup menantang ya Pak ya. Nah, tapi merawat kepercayaan itu tentunya jauh lebih kompleks. Nah, dari kacamata Bapak sebagai Ketua KPU RI, apa esensi terdalam pergeseran fokus ini bagi masa depan demokrasi itu sendiri Pak? Ya, teman pemilih sekalian, terutama di kawasan Kota Bogor ya. Ya, KPU ini selalu dihadapkan pada isu partisipasi. Partisipasi orang menggunakan hak pilih, partisipasi orang mengajak orang lain untuk memilih dan seterusnya. Ini menjadi penting. Kenapa? Karena setiap pemilu pasti diukur partisipasinya, sebanyak apa yang menggunakan hak pilih dan seterusnya. Dan dari situ kemudian legitimasi sebuah pemilu akan otomatis dinilai. Semakin tinggi partisipasi, maka semakin baik legitimasi orang yang dihasilkan dari pemilu tersebut. Karena KPU kan ngurusi pemilunya. Maka kita sering kali mendapat atau mengenal istilah meaningful participation. Partisipasi yang lebih bermakna, partisipasi yang tidak sekedar mobilisasi. Kan seringkali orang membedakan antara partisipasi yang dimobilisasi dengan partisipasi yang voluntarisme atau kesukarelaan. Nah, itu yang betul ya, itu yang ditekankan bahwa bukan hanya sebatas persentase angka ya Pak ya. Selanjutnya nih Pak, yang ingin kami tanyakan juga bahwa kan di tingkat kota seringkali menjadi sasaran pertama Pak ya ketika ada isu dan hoax yang viral di media sosial yang dampaknya bisa langsung menurunkan kepercayaan warga lokal. Nah, bagaimana KPU RI melihat pola ini dan memberikan dukungan atau mitigasi seperti apa yang disiapkan pusat untuk melindungi integritas teman-teman penyelenggara yang ada di garis depan? Ya, saya kira salah satu isu penting yang muncul dalam pemilu ke depan adalah seputar hoax. Betul. Berita bohong yang dikapitalisasi, didengungkan terus, dan ini
menjadi tantangan kita sudah dimulai dari beberapa pemilu terakhir. Dan salah satu cara yang kita bisa lakukan sebenarnya adalah edukasi. Meskipun edukasi literasi ini akan berlomba dengan percepatan orang dengan kesadaran dirinya mengkapitalisasi ini, menjadikan ini sebagai, sebenarnya kan dia bisa bermata dua. Kalau dipakai untuk yang positif, misalnya AI sekarang yang paling baru, teknologi informasi, kecepatan kita mereplikasi apakah suara, gambar untuk ajakan-ajakan orang memilih itu bagusnya. Bagus, betul. Tapi sebagian tim sukses atau bahkan sekarang jangan-jangan sudah menjadi semacam profesi gitu, Profesi, ya, dijadikan sebagai alat demo, menyuarakan kepentingan para pihak, dan seringkali kadang-kadang yang sering beredar foto-foto yang berkaitan dengan beberapa kejadian di KPU itu memanfaatkan AI, tapi dengan tujuan yang tidak semuanya baik dan tidak semua orang punya energi untuk melakukan verifikasi. Banyak juga yang mendadak percaya seakan-akan itu benar langsung. Dan saya kira selain tantangan teknikalitas pemilu yang setiap tahun berkembang, di antara yang menjadi ancaman kita ke depan yang harus diantisipasi adalah penggunaan teknologi informasi, AI, hoax yang dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Selanjutnya Pak, ini terkait isu beban kerja KPPS dan framing ada dugaan kecurangan yang sistematis. Nah, meskipun mitigasi kesehatan pada 2024 kita merasakan jauh lebih baik ya Pak dibandingkan pemilu 2019 atau yang terdahulu. Beban fisik teman-teman KPPS di tingkat PPS tapi tetap luar biasa berat. Seringkali faktor kelelahan memicu kesalahan manusia atau human error yang minor dalam penulisan formulir C hasil. Nah, namun di media sosial, kesalahan teknis yang manusiawi tersebut langsung digoreng menjadi narasi kecurangan yang terstruktur dan istimewa. Nah, menurut Bapak, tanggapannya seperti apa Pak terkait hal tersebut? Ya, yang pertama kan kita harus berani menjelaskan ke publik dulu untuk menyatakan pertama tidak ada itu kecurangan yang TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Nah, kalau kita lihat sejarah pergerakan bagaimana kita melakukan pembinaan kejajaran KPPS misalnya yang dulu tidak semuanya dilatih, diberi pelatihan, kan sekarang kan semuanya BIMTEK, dulu kan cuma 2 orang dan seterusnya. Dan ini dampak teknisnya juga banyak, ya anggaran dan seterusnya. Salah satu cara untuk mengurangi beban, dari beban yang berkurang maka potensi orang salah untuk menginput dan lain-lain akan berkurang karena bebannya tidak terlalu banyak. Itu ya lebih menyederhanakan nanti misalnya formulir-formulir itu atau penggunaan teknologi yang semakin dimatangkan. Kita hari ini nggak bisa tanpa memanfaatkan perkembangan teknologi. Nah, ini yang sebenarnya juga kita dorong, meskipun ada rekap yang sifatnya pakai sirekap teknologi tapi masih bersifat alat bantu. Ya tergantung bagaimana aturan secara spesifik nanti mengatur seperti apa, tapi salah satu cara yang bisa kita pakai sebenarnya adalah dengan mengurangi beban di TPS. Saya juga nggak pernah jadi petugas TPS, tapi saya kebayang betapa berat beban teman-teman itu ketika formulir tanda tangan yang harus dilakukan di TPS itu sangat banyak. Nah, ini yang harus kita sederhanakan, kita sedikitkan sehingga tidak terlalu banyak yang kemudian energi kita kepakai untuk hal-hal yang sifatnya teknis tersebut. Ya, mudah-mudahan sih nanti ke depan pengaturan teknikalitas pemilu terutama di TPS semakin ringan lah. Kita semua punya tanggung jawab untuk meringankan beban teman-teman di TPS. Ya, terakhir Pak Ketua mungkin ada pesan harapan untuk baik teman-teman pemilih maupun penyelenggara di bawah untuk kedepannya, khususnya untuk demokrasi kita kedepannya seperti apa Pak? Iya, demokrasi dalam konteks Indonesia
butuh pemilu. Pemilu demokratis itu ibaratnya adalah tanaman yang harus senantiasa kita pupuk, kita pelihara. Ya. Mana yang kurang kita perbaiki. Kalau tanahnya kurang subur kita tambah pupuk, kalau lingkungannya kurang air kita tambah air. Yang intinya mengelola dan menjaga kesehatan demokrasi kita, kesehatan pemilu kita. Itu niscaya petugas atau penyelenggara pemilu ini bagian dari aktor yang sangat menentukan kesehatan tanaman demokrasi ini, tanaman pemilu ini. Nah, maka aktor-aktor ini juga harus sehat dalam arti integritasnya terjaga, profesionalitasnya terjaga, keilmuan pemilunya juga terupdate, dan pada situasi yang sama mereka juga harus bisa membangun hubungan baik dengan semua pihak. Jadi kalau aktor-aktornya sehat, insya Allah pemilu kita, demokrasi kita juga akan sehat. Kita jadikan kritikan, catatan atas apa yang terjadi di pemilu dan pilkada kemarin sebagai sebuah refleksi untuk lebih berbenah bagaimana besok lebih baik. Nggak boleh kita menyerah. Di setiap periode ada tantangannya, di setiap tantangan pasti ada jalan keluarnya. Ya, mungkin itu teman pemilih. Jadi yang tadi Pak Ketua KPU menyampaikan bahwa kita sebagai penyelenggara khususnya harus sehat dulu ya, sehingga bisa berintegritas, profesional, dan keilmuannya mumpuni atau berkompeten ya Pak Ketua ya. Dan juga selalu menjaga hubungan ya dengan berbagai stakeholder maupun lapisan masyarakat. Mungkin itu teman-teman pemilih untuk pekan ini untuk acara podcast. Saya terima kasih banyak Pak Ketua atas waktunya dan kesediaannya mengisi podcast kami. Sehat selalu Ketua, semoga diberikan kemudahan kelancaran dalam pekerjaannya dan keberkahan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.